Nikmati hari-hari ceria Anda bersama 97.6 Elbas FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan setia dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali saya Al-Afghani dapat kembali hadir tentunya di ruang dengar rekan setia. Tentunya di edisi pada pagi hari ini di hari Rabu 6 Oktober 2021. Seperti biasa nih rekan setia, kita kembali lagi di podcast Radio Elbas FM. Tentunya buat kalian para pendengar Radio Elbas FM ya di channel YouTube kita, jangan lupa untuk like, subscribe dan share juga. Mungkin banyak hal yang bisa kita dapatkan dalam podcast kali ini. Tentunya di podcast kali ini kita berada di ruang hukum yang akan membahas tentang beberapa fenomena-fenomena ataupun gejolak tentang dunia hukum gitu rekan setia ya. Dan buat rekan setia semuanya, hari ini Al tidak sendirian. Seperti biasa kita kedatangan narasumber yang tentunya recommended juga untuk kalian simak, karena sepak terjang beliau ini juga cukup luas ya terkait dengan dunia hukum seperti itu rekan setia ya. Oke, langsung saja kita sambut dan kita sapa. Ini ada Pak Zaki Antoni SHMH. Beliau merupakan salah satu dosen tetap di Fakultas Syariah IAIN Bengkulu dan saat ini juga sedang menjalankan atau proses S3-nya di IAIN Bengkulu juga. Halo Pak, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, gimana Ya. Pak kabarnya pagi ini? Alhamdulillah ya. Sehat Pak ya, alhamdulillah. Ya. Seperti yang kita lihat nih rekan setia, mungkin rekan setia bisa mendengar melalui suara ya kan, beliau juga salah satu dosen yang sangat semangat sekali ya kan. Kita juga sebagai generasi muda ini kayak lebih semangat juga nih ya, karena aura ini juga terpancarkan gitu Pak. Ya, harus semangat terus ya. Harus semangat terus. Nah rekan setia, hari ini di ruang hukum spesial kita akan membahas terkait dengan hukum konstitusi. Mungkin di antara rekan setia semuanya yang masih tabu tentang hukum konstitusi. Kok ada sih hukum konstitusi gitu kan? Bukannya konstitusi itu sebagian dari hukum gitu ya? Kenapa digabungkan hukum konstitusi seperti itu? Nah mungkin juga banyak di antara rekan setia juga belum memahami apa itu hukum, lalu apa itu konstitusi. Nah ini materi yang sangat pas sekali untuk rekan setia lebih memahami lebih detail terkait dengan hukum konstitusi itu sendiri rekan setia. Nah Pak, kalau kita membahas tentang hukum konstitusi, ini kan dua variabel yang disambung seperti itu ya, ada hukum dan ada konstitusi. Sebenarnya apa sih pengertian dari hukum konstitusi itu sendiri? Iya, selamat pagi pemirsa Elbas ya. Hari ini kita ngobrol-ngobrol ya tentang hukum konstitusi ya. Memang kata-kata konstitusi ini sudah sering didengar ya, kalau kita melihat atau menonton di televisi seringkali disebut oleh para narasumber atau para audien menyebut kata-kata konstitusi. Akan tetapi mungkin belum semuanya memahami sebetulnya apa itu konstitusi gitu. Apa itu hukum konstitusi ya. Nah, konstitusi itu ya sebetulnya sebuah pernyataan deklarasi ya, sebuah statement tentang pembentukan sebuah negara ya. Jadi tidak ada negara itu yang tidak memiliki konstitusi ya, sehingga salah satu yang menjadi ciri khas negara modern itu dia memiliki konstitusi. Jadi konstitusi itu dalam pengertian yang sempit ya, dia merupakan peraturan-peraturan pokok atau norma-norma dasar yang mengatur ya kehidupan berbangsa dan bernegara dalam sebuah negara ya, dalam bentuk yang tertulis ya. Tetapi dalam pengertian yang luas juga tidak hanya mencakup norma-norma yang tertulis saja, tapi juga mencakup yang tidak tertulis ya, atau kebiasaan-kebiasaan ya, atau konvensi ya. Itu juga mencakup pengertian konstitusi dalam arti luas ya. Nah, konstitusi ya sebagai sebuah hukum dasar
dia menjadi sumber legitimasi ya atas peraturan-peraturan hukum yang lain yang berada di bawahnya ya. Jadi kedudukan konstitusi itu menempati posisi paling tinggi ya di dalam struktur atau hierarki ketatanegaraan sebuah negara ya. Kalau kita lihat misalnya dalam konteks negara hukum Indonesia ya, maka konstitusi kita itu adalah Undang-Undang Dasar 1945 ya. Itulah yang menjadi sumber legitimasi bagi seluruh peraturan-peraturan hukum yang di bawah Undang-Undang Dasar ya, meliputi misalnya undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, kemudian peraturan presiden ya, kemudian peraturan daerah, baik peraturan daerah provinsi maupun peraturan daerah kabupaten kota. Nah, semua peraturan-peraturan hukum itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Hukum ya. yang di atasnya gitu. Iya, hukum yang di atasnya. Nah, apakah ada yang bertentangan? Banyak ya, sangat banyak sekali peraturan-peraturan di bawahnya itu yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, oleh karena itu dibuka peluang ya untuk dilakukan uji materi ya atau judicial review terhadap peraturan-peraturan yang dianggap atau dinilai bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar ya. Nah, kalau dia setaraf undang-undang, maka judicial review itu diajukan ke Mahkamah Konstitusi ya. Tetapi kalau peraturannya itu di bawah undang-undang, maka judicial review-nya diajukan ke Mahkamah Agung ya. Jadi kembali kepada konstitusi tadi ya, dia sebagai sebuah dokumen ya. Jadi menurut Eric Bernan ya, the constitutional of state ya is the written document ya or text ya which outline power ya. Jadi menurut Eric Bernan itu adalah konstitusi sebuah negara itu merupakan sebuah dokumen tertulis ya yang mengatur tentang garis-garis besar kekuasaan, outline power ya, of parliament, legislatif, government, eksekutif, courts, yudikatif, and important national institution dan institusi-institusi negara yang lain ya. Misalnya apa institusi negara yang lain? Misalnya Badan Pemeriksa Keuangan ya. Kemudian ada Dewan Perwakilan Daerah ya. Kemudian ada Komisi Yudisial ya, dan lembaga-lembaga negara yang lain. Nah, semua itu ya hubungan atau interaksi cabang-cabang kekuasaan tadi itu diatur di dalam konstitusi ya. Supaya tidak terjadi benturan di dalam pelaksanaan di lapangan ya. Seringkali misalnya menyangkut soal kewenangan, kalau tidak diatur secara jelas di dalam konstitusi bisa terjadi benturan kewenangan ya. Jadi konstitusi ini menjadi sebuah ciri sebuah negara hukum ya. Mengapa ciri sebuah negara hukum? Karena dia mengatur tentang pembatasan kekuasaan dan mengatur tentang hubungan antar cabang kekuasaan itu sendiri. Ya. Oke, rekan setia. Jadi bisa kita simpulkan bahwa konstitusi itu sebenarnya adalah Undang-Undang Dasar 1945, Pak ya. Itu merupakan induk dari sebuah peraturan, ya kan, bisa dikatakan lambang dari sebuah negara hukum seperti itu ya. Seperti kita di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 tadi, Pak ya. Itu yang disebut dengan konstitusi kita. ثبتوا أقدامكم في الباس FM التثقيف وتكميل
Loh, Bu, pagi-pagi gini kok malah santai-santai? Ini kan hari Rabu. Ayo kita ke posyandu bawa anak-anak kita. Ke posyandu? Saya malas datang ke posyandu. Lagian, apa manfaatnya datang ke posyandu? Anak saya dari dulu nggak pernah dibawa ke posyandu. Tuh, lihat, tetap sehat kan? Loh, ibu ini gimana? Sering ke posyandu itu banyak manfaatnya. 1. Pertumbuhan anak balita terpantau sehingga tidak menderita gizi kurang atau gizi buruk. Yang kedua, bayi dan anak balita mendapat kapsul vitamin A setiap bulan Februari dan Agustus. Ketiga, bayi memperoleh imunisasi lengkap. Keempat, ibu hamil terpantau berat badannya dan memperoleh tablet tambah darah serta 7 imunisasi tetanus toxoid. Yang kelima, ibu nipas memperoleh kapsul vitamin A dan tablet tambah darah. Yang keenam, stimulasi tumbuh kembang balita dengan fasilitas alat permainan edukatif di posyandu dan mendeteksi dini tumbuh kembang. Yang ketujuh, anak belajar bersosialisasi dengan sesama balita dan orang tua. Yang kedelapan, memperoleh penyuluhan kesehatan tentang kesehatan ibu dan anak. Yang kesembilan, apabila terdapat kelainan pada anak balita, ibu hamil, ibu nipas, dan ibu menyusui akan dirujuk ke puskesmas. Yang ke-10, dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang kesehatan ibu dan anak balita. Dan enaknya lagi, Bu, semua fasilitas tersebut disediakan secara gratis. Oh, begitu ya. Kalau gitu aku ikut ke posyandu. Ayo atuh.